Peringatan Orang Kudus tanggal 3 Desember. Santo Fransiskus Xaverius adalah seorang pendiri Serikat Yesus dan seorang pionir misionaris Kristen di belahan dunia bagian timur. Misionaris besar ini adalah seorang yang telah mengkristenkan lebih banyak orang dibandingkan siapapun semenjak zaman Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ia terlahir sebagai putra bangsawan bosku di Navarro dengan nama Francisco de Chazo y Azpilicueta di Kastil Xavier, bahasa Spanyol modern Javier Basque Xavier, pada tanggal 7 April 1506. Usia 19 tahun, pemuda bangsawan cerdas ini masuk Universitas Paris, di mana dia lulus dengan lisens S Arts tahun 1530. Kemudian melanjutkan studi bidang teologi di kota itu, berkenalan dengan Santo Petrus Faber dan Santo Ignatius de Loyola, yang pada waktu itu sedang berusaha membentuk sebuah serikat religius. Melihat kecerdasan dan semangat Fransiskus, Ignatius berusaha mengajaknya untuk bergabung dengan serikat Yesus yang hendak didirikannya. Pada mulanya Fransiskus menolak. Pemuda yang suka bersenang-senang ini tidak pernah memikirkan tawaran tersebut. Kemudian Santo Ignatius mengulangi kata-kata Yesus dalam kitab suci kepadanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Akhirnya Fransiskus memahami dengan jelas bahwa panggilan hidupnya bukanlah untuk dunia ini, melainkan untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan. Bersama dengan Ignatius, Pierre Favre, Petrus Faber, dan 4 orang lainnya, Fransiskus Xaverius mengikat janji di Montmartre dan mendirikan Serikat Yesus 15 Agustus 1534 dengan mengucapkan kaul kemiskinan dan kesucian. Ketika Fransiskus berusia 34 tahun, Santo Ignatius mengutusnya sebagai misionaris ke Hindia Belanda. Raja Dom João III dari Portugal hendak memberinya hadiah-hadiah dan juga seorang pelayan untuk menyertainya. Tetapi Fransiskus dengan halus menolak pemberian raja dengan mengatakan cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri. Ia berkarya dengan begitu gemilang di semua wilayah perutusannya, mulai dari Goa, India, Sri Lanka, Indonesia, Jepang, serta pulau-pulau lain di timur. Fransiskus mempertobatkan dan membaptis begitu banyak orang hingga ia menjadi terlalu lemah, bahkan untuk mengangkat tangannya sendiri. Jejak kerasulannya dapat ditelusuri mulai dari pesisir timur India Selatan sampai ke utara di Tanjung Komorin. Ia berkarya di Sri Lanka lalu melanjutkan perjalanan misinya ke Hindia Portugis atau Indonesia. 1 Januari 1546 Fransiskus Xaverius tiba di Ambon dan tinggal di pulau itu hingga pertengahan bulan Juni. Dalam masa yang singkat ia berhasil membaptis ribuan orang Ambon menjadi Kristen. Setelah itu ia mengunjungi pulau-pulau lain di Maluku, termasuk Ternate dan Moro. Misi di Ambon menjadi salah satu awal sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Fransiskus mencapai Jepang 27 Juli 1549 dan mulai berkarya di Kagoshima, pelabuhan utama Provinsi Satsuma di Pulau Kyushu, dan di Yamaguchi. Karyanya di Jepang dianggap membuahkan hasil dengan dibentuknya jemaat-jemaat Kristiani di Hirado, Yamaguchi, dan Bungo. Xaverius tinggal lebih dari 2 tahun di Jepang dan menyaksikan lahirnya Yesuit penerusnya. Lalu ia memutuskan kembali ke Goa, India. Sepanjang perjalanan dan kerja kerasnya yang melelahkan, Santo Fransiskus senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat pergi ke Cina, ke daerah di mana tak seorang asing pun diizinkan masuk. Setelah persiapan dilakukan, Fransiskus berangkat menuju Cina. Di awal September 1552 ia tiba di Pulau Sangchuan di Tiongkok, 200 km ke arah barat daya dari tempat yang saat ini bernama Hong Kong. Namun sebelum sempat berkarya di daratan besar Cina, misionaris besar ini jatuh sakit 21 November 1552. Ia meninggal dunia di pulau itu tanggal 2 Desember 1552 pada usia 46 tahun. Awalnya dimakamkan di sebuah pantai di Sangchuan. Jenazahnya yang masih utuh dipindahkan dari pulau itu Februari 1553 dan disemayamkan sementara waktu di gedung gereja Santo Paulus di Malaka pada tanggal 22 Maret 1553.
Sebuah makam yang terbuka dalam gereja itu saat ini menandai tempat jenazah Saverius pernah disemayamkan. Tanggal 11 Desember 1553, jenazah Saverius kembali dibawa berlayar, diangkut dengan sebuah sampan berhias. Peti jenazah ditempatkan dalam sebuah kabin dikelilingi tirai sutra, di tengah-tengah lilin bernyala dan wewangian yang dibakar, diiringi lambaian perpisahan dari seisi Bandar Malaka. Ketika melewati selat antara Pulau Penang dan pantai, sampan itu sempat kandas pada gurun pasir, namun tiba-tiba bertiup angin kencang yang mendorongnya kembali ke perairan dalam. Setelah singgah sebentar di Sri Lanka kemudian Cochin, akhirnya jenazah Saverius tiba di Goa pada 15 Maret 1554. Keesokan harinya seluruh masyarakat mengiringi pengantaran jenazah orang kudus itu ke katedral. Peti jenazah dibuka dan setelah 16 bulan isinya masih saja segar. Selama 3 hari dan 3 malam berikutnya masyarakat diizinkan memberikan penghormatan terakhir. Ribuan pria dan wanita mencium kaki jenazah Saverius dan banyak mujizat dilaporkan terjadi. Jenazah yang tidak membusuk itu kini disemayamkan di Basilika Bon Gesù di Goa dalam sebuah peti perak pada tanggal 2 Desember 1637. Peti perak itu diturunkan untuk dilihat oleh umum hanya dalam penyelenggaraan pameran umum yang berlangsung selama 6 minggu tiap 10 tahun sekali. Terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2004. Lengan depan atau siku hingga pergelangan sebelah kanan yang digunakan Saverius untuk memberkati dan membaptis orang dipisahkan oleh Prefektur Jenderal Serikat Yesus Claudio Acquaviva pada tahun 1614 dan kini dipamerkan dalam sebuah relikuarium, tempat penyimpanan relikwi perak di Gereja Il Gesù, gereja utama para Yesuit di Roma. Franciscus Saverius dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius XV tahun 1622, dikanonisasi bersama para kudus lainnya yaitu Ignatius dari Loyola, Teresia dari Avila, Filipus Neri, dan Isidorus si petani. Santo Fransiskus, doakanlah kami.